Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja nggak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina mending lo borong semuanya anjing. Jual apa itu kamu? ST pak, borong pak, borong. Kayaknya masih banyak itu ST-nya. Ya udah lu mau beli apa kagak nih? Nanya-nanya mulu, borong kagak, goblok. Nanya-nanya doang sama temen lo di belakang banyak, lu tawarin ke ST gue. Ngata-ngatain doang, goblok. Ya, pada akhirnya manusia penjilat yang satu ini dihinakan oleh perilakunya sendiri. Sifat arogansi yang dia miliki dan juga suka merendahkan orang lain. Ya, saya kira tidak mencerminkan sebagai pemuka agama yang baik dan juga sebagai pemimpin, karena kita tahu sendiri bahwa Miftah ini adalah salah satu pembantu dari Prabowo, dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Pak Prabowo ketika melihat pembantunya seperti ini modelnya. Dan pada akhirnya Miftah dijadikan sebagai bahan olok-olokan para netizen dan bahkan dijadikan sebagai parodi untuk dipermalukan. Aduh. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke video parodinya dan juga komentar-komentar yang sangat menohok dari para emak-emak yang saya kira sangat luar biasa. Untuk itu langsung saja ke videonya. Borong mas? Borong? Apa diborong? Es Gus, es. Oh ST? Allah. ST mau masih banyak? Kesana jual bob. Habibi ya Muhammad ya Rafiqai. Oh, kan borong. STmu jadi oke ora? Hah? Masih? Ya dido goblok. Udah rapi kayak gitu. Apa emang? Ingat, ada lebih Belum tinggi ada di daripada sini. ilmu. Oh, kan ini mah konten parodi. Nggak apa-apa kan? Oh, parodi. Iya, daripada Pak Komar. Iya, mending parodi. Mas, masih ada esnya? Masih banyak. Ya jual lah goblok. Jual dulu. Kalau nggak laku ya takdir berarti. Aduh, ya Allah. Kasihan. Pergi aja dulu jual. Buat Gus Miftah ada salam dari nenek saya. Apa mak? Kalau ceramah harus sopan, betul tuh. jemaah sopan ngomongnya, jangan lu gua ya ngata-ngatain bego tadi. iya. Ya ngata-ngatain bego, malu orang. No. Jadi, Orang udah tua dibego-begoin. nah dengerin ya Gus. Jangan suka merendahkan orang lain di depan jamaah. Oke? Biasanya kalau Ustadz mah ngomongnya sopan. Nah, Gak nanya songong begitu, ngomong lu gua. Bego-begoin. nah. Dengar Gus. Lu sebenarnya ulama apa dukun? Oh, Terima kasih. Pesan untuk Gus Miftah apa Uje?
Sama lain Ustad belegu. Sama setan. Lisan dijaga ta, lisan. Wah, bodoh. Mana yang belegu? Mek duit langsung ta transferkan kanu tukang es oje 10 juta mah. Bere karunya sih lah. Luman, Gus Miftah. Belajarlah berbicara dengan yang santun. Dong loba pantun. Udah. Saya memang sering bercanda dengan siapa Ini pada saat minta maaf. atas candaan kepada Alah, jadi candaan. Ya, Gus bilang bercandanya sama siapapun seperti itu. Yang benar. Bisa bercanda sama semua orang seperti itu. Coba, aku mau tanya. Berani nggak sampean candain Bapak Presiden, Pak Prabowo, dengan kata-kata yang sama seperti tukang es itu? Yaitu de Go van de Bloggen. De Go van de Bloggen ke Bapak Presiden. Berani? Mana berani. Bercanda begitu? Saya yakin gak berani. Iya kan? Terus ngomongin istrinya presiden atau istrinya wapres, kalau ditinggal tugas begini. Kalau sampai yang berani canda gitu, saya yakin tidak mungkin. Ya, bercandamu itu cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu bukan bercanda menurut aku. Mifta. Sangat-sangat tidak enak didengar dan tidak lucu. Sekian. Kowe wis ngerti wong giatel kurang? Nak urung ngerti wong giatel kaya apa? Deloken video iki. Kok kon borong? Es tehmu juga kira? Masih? Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, kula rong payu wis takdir. Deloken ekspresine bapake. Peh aku ora tega ngingeti. Bapake antara isin, pegel, mangkel tapi yo piye? Padahal niate bapake bakul ning kono mek siji, golek sandang pangan, golek pangane anak bojo. Tapi karo Miftah malah digoblok-goblok nih, dipermalukan secara umum, diguyu wong sak ngono mbiyane. Uteke. Cangkeme Miftah goblok-goblokne wong golek sandang pangan kuwi hake apa? Gunane apa? Kepentingane apa? Padahal Miftah duduk di situ dalam rangka dakwah siar agama. Enek to wong dakwah nyambi goblok-goblok nih wong golek sandang pangan. Nak ora niat tuku, ora niat borong, mbok ya wis ngomong sing apik. GS ki regane piro to? Tuku orang goblok-goblok nih wong mempermalukan orang. Sek luan bapak iki lho bakulan es kena dipangan. Lah Miftah golek pangan, golek kaya bakulan agama. Wong bakulan agama tapi cangkeme ra dijogo, uteke ra dienggo, etikane ra dienggo, kaya ngono gelare Gus. Yap, itulah berbagai parodi dan juga komentar-komentar dari netizen. Saya kira cukup menghibur dan cukup mencerdaskan. Komentar-komentarnya cukup menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya etika, betapa pentingnya adab dibanding ilmu. Kita harus akui bahwa Miftah memang kalau berbicara persoalan mengenai ilmu ataupun ilmu agama mungkin bolehlah, tapi kalau berbicara persoalan adab dan juga etika, saya kira sangat minim. Kesombongannya betul-betul sangat-sangat menjijikan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang menjadi parodinya para netizen di awal video tadi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.